hari ini, yaitu metode harga pokok pesanan. Nah, ini adalah contoh minggu lalu untuk merefresh karena ada kaitannya dengan contoh yang kedua tadi. Saya refresh secara singkat di pertemuan minggu yang lalu, yaitu metode harga pokok pesanan untuk contoh yang pertama ini satu perusahaan. Kalau contoh yang kedua nanti ada dua perusahaan yang memesan barang. Contoh yang pertama yaitu saya bacakan secara cepat. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Jadi kita akan menghitung HPP dari perusahaan antik. Biaya yang dikumpulkan atas dasar pesanan pada tanggal 17 Juli 2022, perusahaan antik mendapat pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda dengan biaya atau kontrak 12 juta. Pesanan harus sudah selesai paling lambat 12 Agustus. Atas pesanan tersebut, Antik memberi kode job pekerjaan tersebut nomor 58. Nah, ini adalah perincian biayanya. Yang pertama adalah transaksi terhubung dengan job 58 tadi, yaitu pembelian bahan-bahan itu meliputi keping kayu, kemudian ada 100 liter politur, 15 peti lem, dan 5 peti paku. Kalau dijumlah totalnya adalah 11 juta. Untuk keping kayunya 10 juta, kemudian politur 500.000, lem kemudian 300.000, dan peti paku 200.000. Totalnya adalah 11 juta. Jadi bahan-bahan yang diorder itu nilainya 11 juta. Dikategorikan sebagai persediaan bahan di sini ya. Kemudian permintaan bahan baku untuk memproduksi job 58. Jadi itu masuk ke gudang ya, ke warehouse, kemudian dikeluarkan. Nah, ini bagian produksi meminta barang dari yang dibeli tadi, jumlahnya tentu lebih kecil karena kebutuhannya ternyata lebih sedikit dibandingkan yang dipesan. Sisanya untuk stok. 5 keping kayu mahoni 2.500.000 ditambah 10 liter politur, 1 peti lem, 1 peti paku, totalnya adalah 5 keping kayu mahoninya 2.500.000, kemudian kelengkapannya politur, lem, dan paku 110.000. Total adalah 2.610.000. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Yang pertama adalah BTKL. Tenaga kerja langsungnya ada berapa? Berapa biayanya? Di situ dihitung adalah 3.500.000. Kemudian yang kedua, biaya kerja tidak langsung atau BTKTL ya, tidak langsung itu 1 juta. Jadi total biaya tenaga kerja itu 4,5 juta. Kemudian ada biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang terjadi di atas adalah sebesar 2 juta. Biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Tadi tenaga kerja langsungnya 3,5 juta dikali 75% yaitu 2.625. Itu adalah overhead untuk biaya tenaga kerja. Pesanan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pesanan, sedangkan pembayarannya diterima 20 hari kemudian. Jadi pesanan itu sudah selesai dan akan diserahkan kepada pembeli. Nah, di sini ada pertanyaan adalah terkait dengan order tadi ya, order furniture yang tadi yang dilakukan oleh perusahaan lain kepada perusahaan antik. Apa saja yang diminta? Pertama, jurnal apa saja yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kartu biaya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama jurnal, kedua aliran biayanya kemana saja ke akun-akun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah kartu biaya atas pesanan tersebut. Nah, kita akan hitung. Yang pertama adalah jurnalnya dulu. Menjawab jurnal. Yang pertama adalah mencatat pembelian bahan. Itu jurnal yang pertama. Yaitu tadi total pembelian bahan itu 11 juta ya di atas. Kita lihat nih, 11 juta totalnya pembelian bahan. Kemudian utang dagangnya 11 juta ini adalah nilai kontrak. Nilai kontrak tadi 12 juta, ini utangnya adalah dicatat sebagai utang dagang. Kemudian bahan bakunya terkait job 58, biaya BDP itu biaya dalam proses dikurangi biaya bahan baku, job 58 adalah 2.500.000. Ini 2.500.000 adalah biaya yang diminta oleh bagian produksi tadi 2.500.000. Kemudian 110.000-nya itu adalah kelengkapan tadi terkait dengan bahan baku sebesar 110.000. Jadi total 2.610.000. Nah, kemudian mencatat pembayaran gaji dan upah, biaya gaji dan upah 4,5 juta. Kemudian uang gaji itu dicatat secara kas di jurnal yang lain adalah 4.500.000. Diseimbangkan. Oke, sekarang adalah
Mencatat biaya gaji upah langsung dan tidak langsung. BDP dikurang BTKL, job 58, 3,5 juta. BOP yang sesungguhnya 1 juta, jadi totalnya 4.500.000. Kemudian BOP sesungguhnya yang lain yaitu 2 juta, kemudian macam-macam kredit, catat itu 2 juta. Kemudian mencatat BOP yang dibebankan pada job 58 itu sebesar 75%. Jadi ditentukan BOP-nya, overhead pabriknya 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nilainya adalah 2.625.000, ini adalah 75% dari 3,5 juta yang biaya tenaga kerja langsung tadi ya. Kemudian jurnal yang diperlukan adalah persediaan barang jadi, finished good setelah tadi diproses. Nah, ada biaya tenaga bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Jadilah suatu produk. Barang jadi namanya kalau di pabrik-pabrik istilahnya itu finished good. Barang yang telah siap untuk diberikan kepada konsumen. Nah, persediaan barang jadi di sini totalnya 8.625.000 itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah biaya bahan baku tadi yang diminta dari produksi kepada warehouse sebesar 2,5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya tadi 3,5 juta. Dan biaya BOP-nya yang dibebankan 75% dari BPKL, yaitu 2.625.000. Totalnya adalah 8.625.000. Nah, di sini piutang dagangnya itu adalah nilai kontrak yang tadi, yang di bagian atas ya. Di bagian atas tadi nilai kontraknya adalah 12 juta. Hotel Garuda menaikkan kontrak untuk pembelian mebel 12 juta. Ya, di sini 12 juta, harga pokok penjualannya itu 8.625.000. Jadi sebenarnya di sini sudah ada keuntungan. Keuntungan sebesar 3 juta, ya jadi 12 juta dikurangi 8.625.000, yaitu 3.375.000 adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Antik terkait dengan job 58 dengan nilai kontrak 12 juta. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana aliran-aliran dana tersebut? Jadi aliran dana ini kalau di accounting akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama adalah persediaan bahan. Di sini tadi beli 11 juta, kemudian dikeluarkan 2,5 juta dan 110.000 kelengkapannya. 2,5 juta akan masuk biaya dalam proses, job 58, 2,5 juta. Nah, di sini ada biaya gaji 4,5 juta, tadi adalah 3 juta biaya langsung, 1 juta tidak langsung biaya tenaga kerja. Kemudian macam-macam kredit tambahan 2 juta. Di sini adalah aliran biayanya yang bahan baku masuk ke sini, kemudian biaya kerja langsung masuk ke bagian atas, kemudian ini ya biaya kerja yang dibebankan 75% masuk di yang dibebankan. Jadi total barang jadinya itu tadi adalah 8.625.000 harga pokok penjualan. Jadi karena ini barang pesanan maka sudah terlihat keuntungannya tadi 3.375.000 terkait dengan job 58. Nah, ini adalah kartu atas biaya pesanan tersebut. Di sini job order cost sheet ya disebut. Nama langgannya siapa? Hotel Garuda. Nama produksinya meja konferensi. Kuantitas 1 set, job nomor 58, tanggal pesanan 17 Juli, mulai dikerjakan 18 Juli, dan tanggal selesai 10 Agustus. Di sini bahan bakunya apa saja tadi yang dikeluarkan ya. Sini sudah ada tanggalnya 18 Juli, kemudian PO-nya juga dikeluarkan, kemudian dengan jumlah 2,5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 1,5 juta, 2 Agustus 2 juta, total 3,5. Jadi bahan baku melalui PO tadi dari supplier masuk ke gudang, kemudian pihak produksi meminta, di sini 2,5 juta. Kemudian BOP yang dibebankan, ini tadi 75% dari biaya tenaga kerja. Inilah yang disebut sebagai harga pokok pesanan. Tapi kalau misalnya pabrik ya, dia order bukan berdasarkan pesanan, namanya harga pokok penjualan atau biasa disebut HPP atau harga pokok produksi. Tapi karena ini sudah dipesan, jadi disebut sebagai harga pokok pesanan. Nah, di sini kita lihat perhitungan penjualan dan pokok sebagai serta laba kotor. Harga jual 12 juta. Bahan baku tadi 2,5 juta yang dikeluarkan, kemudian tenaga kerja 3,5 juta, overhead 75%, 26 juta. Jadi total 8.625.000, harga jual 12 juta, laba kotornya adalah 3.375.000. Yaitu adalah contoh untuk menghitung harga pokok pesanan jika yang order hanya satu perusahaan.
Kita masuk ke contoh berikutnya nanti, bagaimana kalau dilakukan oleh dua perusahaan. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Pengolahan produksi mulai lebih dari satu departemen. Jadi ada departemen A dan departemen B yang terkait langsung dengan proses produksi. Yang perlu diperhatikan adalah biaya produksi dan laporan harga pokok. Kemudian tarifnya ditentukan kalau tadi di atas itu 75%, tarif BOP-nya berapa persen? Nah, itu merupakan suatu kebijakan dari manajemen, berdasarkan historicalnya mereka akan menentukan berapa tarif yang ditentukan untuk BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian yang ketiga, pengelompokan akun biaya-biaya produksi itu dikelompokkan, kemudian menjadi sifat barang jadi atau finished good. Ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan contoh berikut ini. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua, tadi ada 4 hal ya. Perusahaan mebel antik mempunyai 2 departemen, jadi ada produksi A dan produksi B. Pada bulan Januari, ini contohnya, mendapat pesanan sebagai berikut dari UNY, 200 buah kursi kuliah, atau 60.000, totalnya 12 juta. Dari UGM, 50 buah meja kerja, 70.000, totalnya 3,5 juta. Jadi si perusahaan antik ini menerima order dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada. Ini dicontoh adalah perusahaan yang berada di Jogja misalnya. Totalnya adalah 15.500.000 dari UNY, kontraknya 12 juta, kemudian dari UGM kontraknya 3,5 juta. Pesanan tersebut diberi kode masing-masing K1 dan M3. Pesanan K1 dan M3 dapat diselesaikan, namun baru K1 yang diselesaikan. Nah, ini contohnya adalah K1 itu sudah diserahkan ke konsumen, tapi M3-nya belum diserahkan. Nah, di sini transaksi yang terjadi untuk memenuhi pesanan K1 dan M3 adalah sebagai berikut. K1 itu tadi UNY ya, kemudian M3 itu UGM, pesanan dari UGM. Di sini ada 2 departemen, departemen A dan departemen B. Jadi K1 untuk order K1, departemen A, ini untuk pemakaian bahannya 4 juta. Kita berbicara pemakaian bahan dulu. Di K1, itu departemen A terpakai 4 juta, departemen B terpakai 1 juta, jadi total 5 juta. Kemudian untuk pesanan M3, departemen A 1,5 juta, kemudian departemen B 250.000, total 1.750.000. Sehingga untuk bahan baku totalnya, untuk departemen A terpakai 5.500.000, untuk departemen B nilainya 1.150.000, total jadi 6.750.000. Ini adalah untuk menghitung pemakaian bahan. Nah, kita akan menghitung pemakaian tenaga kerja langsung. Untuk order A1, departemen A 1.600.000. Untuk departemen B 800.000. Jadi total untuk tenaga kerja langsung di pesanan K1 itu totalnya 2.400.000. Kemudian di pesanan M3, departemen A tenaga kerjanya adalah 500.000 karena ordernya lebih sedikit tadi akan nilai kontrak K1 12 juta, kontrak M3 itu 3.500.000 sehingga jumlahnya lebih kecil. M3 biaya tenaga kerja 500.000, departemen B 200.000, total 700.000. Jadi biaya tenaga kerja langsung di departemen A totalnya 2.100.000, kemudian departemen B 1 juta, total adalah 3.100.000. Nah, itu adalah data ya, data untuk order K1 dan M3 terkait dengan bahan baku, kemudian terkait dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kita masuk ke biaya overhead pabriknya berapa. Jadi ada 3 komponen. Pertama biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead. Nah, tadi kan di atas ditentukan berapa nilainya, kuantitinya, koefisiennya. Jadi di sini ditentukan untuk departemen A, BOP yang dibebankan itu 50% dari biaya bahan baku, yaitu 2.700.000. Kemudian kalau departemen B itu 80%. Biaya tenaga kerja langsung 950.000. Dari data tersebut diminta untuk membuat jurnal-jurnal yang diperlukan dan job order cost sheet masing-masing pesanan. Nah, kita akan menghitung. Yang pertama adalah jurnalnya apa saja yang diperlukan. Yang pertama adalah BDP, biaya dalam proses dikurangi bahan baku departemen A, yaitu 5.500.000. Kemudian departemen B 1.250.000, totalnya adalah persediaan bahan bakunya
6.750.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya Departemen A 2.100.000, Departemen B 1 juta. Jadi total adalah 3.100.000. Nah, itu nilainya dari sini ya, dari sini. Tadi yang pemakaian bahan yang dicatat datanya 6.750, kemudian 3.100.000. Kemudian kita masuk ke overhead-nya. Tadi tenaga kerja dan bahan baku sudah dihitung di awal. Sekarang overhead-nya itu dibebankan berapa? 50% dan 80%. Jadi 50% untuk Departemen A itu 4 juta, plus 1.500.000 tadi bahan bakunya 5,5 juta, dikali 50%. Jadi 2.750.000. Kemudian ya, di Departemen B itu 80%, 800.000 plus 200, jadi total 800.000, 80% dari 1 juta. Nah, sekarang BOP yang dibebankan di Departemen A adalah 2.750.000 dan yang di Departemen B adalah 800.000. Sekarang mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, BOP sesungguhnya Departemen A, yaitu 2.700.000 dan Departemen B 950.000. Totalnya adalah 3.650.000. Nah, jurnalnya apa saja? Yang pertama adalah BDP, kurangin HPP, Departemen A dan Departemen B itu 10.350.000. Ya, di sini ya, 10.350.000. Kemudian bahan-bahan Departemen A 5.500.000 tadi, kemudian tenaga kerjanya 2.100.000, dan overhead pabrik tadi yang dibebankan ada 50% dan 80%, totalnya adalah 2.750.000. Sekarang adalah mencatat pemindahan dari Departemen B ke produk jadi atau finished goods dan program BDP-nya. Persediaan produk jadinya tadi 10.040.000 ya, persediaan BDP-nya 3.360.000. BDP dikurangi HPP Departemen A dan Departemen B 10.350.000, kemudian kurangi bahan bakunya 1.150.000, tenaga kerjanya 1 juta, dan overhead pabriknya itu 800.000. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini adalah kartu pesanan yang tadi ya, pencatatan tadi. Kita lihat di sini ya, PT Antik Job Order Cost Sheet. Nama langganannya UNY, kita berbicara UNY dulu ini. Kemudian nama produknya karena UNY yang sudah diserahkan, kalau UGM belum diserahkan. Nama langganannya UNY, nama produknya adalah kursi kuliah. Kuantitasnya 200, spesifikasi sistem terbuka. Job ordernya tadi dikodekan K1 dan M3. M3 itu untuk UGM, K1 untuk UNY. Tanggal pesannya diasumsikan tanggal 2 Januari, mulai dikerjakan 3 Januari, tanggal selesai 30 Januari, dan diserahkan 31 Januari. Nah, kita lihat di sini Departemen A dan Departemen B-nya. Nomor PO-nya di sini pembelian bahan bakunya 4 juta ya untuk order K1. Tenaga kerjanya di sini 600 dan 1 juta. 1 juta, kemudian BOP yang dibebankan secara persentase tadi adalah 2 juta. Kemudian Departemen B di sini ada total bahan bakunya 1 juta, kemudian tenaga kerjanya 800.000. Jadi di sini totalnya untuk bahan baku Departemen A dan Departemen B untuk mengerjakan order K1 adalah 5 juta. Kemudian tenaga kerja adalah 2.400.000 dan BOP yang dibebankan 2.640.000. Nah, kita lihat di sini bahan bakunya tadi 5 juta, direkap ya, tenaga kerja 2.400.000, overhead-nya 2.640.000, jadi total 10.040.000 rupiah total produksi. Sedangkan harga jual pesanan tadi kan kontraknya 12 juta dan 3,5 juta, 12 juta untuk UNY, 3,5 juta untuk UGM. Nah, di sini kita bahas UNY atau K1, harga jualnya 12 juta. Jadi masih ada laba, ini laba kotor 1.650.000. Nah, apa yang dimaksud laba kotor? Laba kotor adalah laba sebelum pajak, depresiasi, dan amortisasi. Itu adalah harga atau laba kotor. Jadi sebelum pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi sudah kelihatan untuk mengerjakan produk di pesanan dari UNY adalah ada laba kotornya 1.650.000. Nah, jurnal apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah piutang dagang atau kas tadi 12 juta nilai kontrak masuk di sini. Kemudian HPP-nya tadi 10.450.000, 10.040.000 ya. Kemudian catatan yang sama dapat dibuat job order cost untuk pesanan UGM karena UGM belum selesai, belum diserahkan.
Jadi belum dicatat sampai dengan kartu pesanan. Nah, itu adalah cara menghitung harga pokok pesanan untuk K1 dan M3 yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu produk rusak dan cacat. Nah, dalam proses produksi tentu tidak semuanya mulus. Artinya ada hal-hal yang memang harus diantisipasi terkait dengan proses produksi yang tadi dikerjakan, baik untuk K1 maupun M3 maupun contoh yang di awal, untuk perusahaan yang di awal yang di atas ya. Yang pertama adalah sisa bahan baku timbul. Jadi tadi untuk membuat furniture tersebut, kursi kuliah, kalau di UNY kan pesan 200 kursi kuliah. Ada sisa bahan yang timbul. Itu sebabnya karena apa? Yang pertama adalah produksi dijalankan secara efisien. Walaupun perusahaan dijalankan efisien, tetap ada sisa produk. Misalnya kalau tadi bahan bakunya kayu, tentu ada sisa-sisa produk yang diproses. Apalagi kalau tidak efisien, jumlah sisanya akan lebih banyak. Itulah yang disebut sebagai waste. Biasanya di lean management, di perusahaan Jepang khususnya, sampah adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan. Bagaimana cara menekan sampah atau waste, atau yang cacat. Semakin kecil nilai produk yang dibuang atau bahan baku yang terbuang, itu akan semakin tinggi nilai keuntungannya. Jadi kenapa perusahaan Jepang sangat kompetitif mobilnya dibandingkan mobil Eropa yang harganya lebih mahal, karena memang Jepang sangat ahli dalam menekan waste tadi. Kemudian yang kedua, produk rusak timbul karena sulitnya proses pengerjaan. Karena sulit ya, karena terutama untuk yang kerja manual. Tapi kalau udah mekanisasi, kalau kita lihat produk pabrik Astra ya, itu sudah robotik semua, akurasinya lebih tinggi, sehingga produknya lebih presisi. Nah, kalau masih manual, karena sulitnya proses pengerjaan, maka akan kemungkinan timbulnya produk yang rusak. Misalnya tadi kalau mengerjakan kursi kuliah, mungkin kakinya yang patah, atau tangannya yang tidak presisi, atau mungkin serutannya yang tidak halus, kayak gitu ya. Kemudian sifat normal proses produksi. Jadi karena normal saja, karena memang mungkin ada kayu yang dari asalnya sudah tidak kuat. Kemudian kurangnya pengawasan produksi ini yang paling penting ya. Terutama teman-teman kalau melihat produk, kalau produk apapun gitu, kalau tulisannya QC pass, itu artinya sudah dicek. QC itu quality control pass, lewat. Jadi kalau teman-teman beli pabrik di produk di luaran, nah kemudian dicek, di situ ada tulisannya QC pass. Terutama untuk produk elektronik biasanya ada tulisan seperti itu. Artinya produk tersebut telah melalui proses pengawasan. Kemudian yang terakhir, produk cacat timbul karena sulitnya proses pengerjaan, sifat normal proses produksi, dan kurangnya pengawasan. Jadi produk cacat ada yang laku dijual, ada yang tidak laku. Nah teman-teman kalau di pabrik jeans kan suka ada ya, Levi's gitu, ada produk-produk yang cacat gitu dijual dengan harga yang lebih murah. Tetapi tidak mencantumkan logonya, logonya dibuang dan dijual. Perusahaan biskuit pun begitu, ada beberapa produk yang cacat, dia dijual dalam bentuk bal-balan gitu, dan tidak dikemas, hanya kemas plastik. Kalau teman-teman pergi ke pabrik Kongguan yang ada di Cijantung kalau tidak salah, di situ ada dijual produk cacat, kue-kue itu dengan harga yang murah. Jadi memang seefisien apapun proses produksi, produk-produk yang cacat maupun yang rusak akan tetap ada. Nah, semakin kecil nilai produk rusak dan produk cacatnya, maka perusahaan tersebut akan lebih memiliki nilai kompetitif dibandingkan kompetitornya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah biaya akuntansi biaya kita yang ke-3 pada malam hari ini. Masih ada waktu 5 menit, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.